Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rodat-rodatnya kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Tentunya pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni dengan mata kuliah yang berbeda, dengan mata pelajaran yang berbeda. Kalau biasanya kita belajar perbankan dasar, nah hari ini kita belajar tentang akuntansi dasar. Ya, sudah belajar kan ya akuntansi dasar ya? Nah, hari ini kalian akan meneruskan pelajaran seperti mana yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kita akan continue melanjutkan pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Silakan Salman untuk dipimpin berdoa pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang keras suaranya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anakku sekalian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sudah kalian pegang bahan ajarnya kan ya? Nah, di situ memuat tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yakni mengenai asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Apa? Asumsi. Nah, asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Nah, ketika kalian ingin menjadi seorang yang pandai menulis, pandai melaporkan, karena kan mengenai asumsi dan prinsip dasar ini harus kita pegang ketika kalian ingin menjadi seorang akuntan. Coba di sini siapa yang ingin menjadi seorang akuntan? Angkat tangannya. Ada tidak? Tidak ada? Aduh. Wah, Salman ya. Salman ingin jadi akuntan. Coba di sini ingin jadi apa tuh cita-citanya? Oh, Nadine ingin jadi dokter. Salah masuk jurusan ke SMK. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya ilmu kalau sudah kita dapatkan tidak akan berat kita bawa kemana saja. Betul kan ya? Coba di sini pernah melihat orang yang berat bawa ilmu? Tidak kan ya? Nah, ilmu itu sejatinya ketika kalian sudah mengetahui hal tersebut, itu akan mempermudah kalian dalam melaksanakan kehidupan. Jadi ilmu itu penting sekali ya. Nah sekarang ketika kalian belajar mengenai asumsi dan prinsip dasar akuntansi, tentunya apa yang akan kalian dapatkan? Nah, kalian akan menjadi seorang akuntan yang profesional. Nah sebenarnya profesi akuntan itu bukan Anda menjadi seorang akuntansi saja. Walaupun Anda bukan seorang akuntan, nah ilmu akuntansi harus kalian ketahui. Terutama ini ibu-ibu rumah tangga, ya kan? Ketika kalian ingin menjadi ibu rumah tangga nantinya, maka sejatinya harus menguasai bagaimana pembukuan di dalam akuntansi. Misalkan Nadine nanti menikah, dikasih atau dititipi oleh suaminya uang untuk belanja, uang untuk make up, uang untuk apa lagi? Nah, uang untuk skincare dan sebagainya. Nah, itu nanti dicatat oleh Nadine untuk dilaporkan ke suaminya. Nah, Bapak atau AA atau Bebeb atau saya, ini laporan selama 1 bulan, uang yang digunakan, yang dititipkan olehmu kepadaku, gitu. Jadi nanti dilaporkan, ya kan? Nah, pelaporan tersebut kepada suaminya, walaupun memang tidak sesuai SAK, standar akuntansi, nah, tetapi minimal tahu Nadine itu, ya, ketika melaporkan kepada suaminya tentang pengeluaran yang sudah dilakukan oleh Nadine itu, nah ada asumsi dan prinsip dasar yang harus di apa? Harus diperhatikan
perhatikan ketika melaporkan tentang laporan keuangan kepada suami. Nah, gitu. Di sini semuanya hoyong nikah itu? Tentunya semua juga ingin menikah ya. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian. Di mata pelajaran sebelumnya atau di apa? Di materi sebelumnya, nah kita sudah membahas di persamaan dasar akuntansi ini atau di akuntansi dasar ini, yakni tentang materi yang sudah kita pelajari bersama. Tentang apa? Hah? Lupa semuanya? Materi sebelumnya kemarin? Bukan, itu mah di perbankan syariah di sini. Di akuntansi dasar? Lupa semuanya? Aduh, bagaimana ini ya? Coba nanti diingat-ingat lagi ya. Kita kan beberapa hari lagi akan melaksanakan apa? Akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, coba dari mulai awal kita belajar sampai akhir kita belajar itu, coba digali lagi gitu kan. Dipelajari lagi materi-materi yang akan kalian pelajari di nanti di ujian. Jadi ketika nanti ujian itu lancar ketika mengisi, ya. Baik anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini yakni tentang asumsi, prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Nah, materi ini memenuhi kompetensi dasar yakni memahami asumsi, prinsip dan konsep dasar akuntansi. Gitu. Jadi KD-nya kompetensi dasarnya itu memahami asumsi, prinsip dan konsep dasar akuntansi. Untuk KD keterampilannya, kalian bisa mengelompokkan asumsi itu apa saja, prinsip itu apa saja, konsep dasar akuntansi itu apa saja. Jadi nanti kalian bisa mengelompokkan hal tersebut, ya. Karena nanti asumsi itu ada apa saja, gitu. Terus nanti itu prinsip itu apa saja yang muncul, konsep dasar itu apa saja yang muncul. Nanti bisa dikelompokkan. Oh, ini termasuk asumsi, ini termasuk prinsip, dan ini termasuk konsep dasar akuntansi. Oke, siap semuanya? Semangat semuanya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini nanti kalian bisa memahami secara lebih dalam apa itu asumsi dasar akuntansi dengan baik dan benar. Kalian juga bisa memahami dengan lebih jelas tentang prinsip dasar akuntansi. Kalian juga bisa paham apa konsep dasar akuntansi. Jadi dengan belajar ini, kalian akan pelajari itu. Apa tujuan nantinya? Tujuan nantinya tentunya kalian bisa menjadi seorang akuntan yang luar biasa. Akuntan yang akuntabel. Ya, akuntan yang profesional. Tuh, gitu. Jadi ketika kata suami itu, ini bener cenah si Neng teh, gitu. Ya, si Bebeb teh luar biasa gitu kan. Abong-abong keluaran SMK Matoloher, gitu kan. Luar biasa ya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat tayangan di depan. Ya, kalian sudah berkelompok ya. Bahan ajar sudah kita bagikan, LKPD juga sudah kita bagikan. Nah, sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jadi nanti materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini dijelaskan langsung di dalam YouTube oleh rekan kita Arifin SPD gitu ya. Jadi nanti kalian simak bersama apa yang akan dibahas oleh Pak Arifin di dalam videonya. Nah, tentunya memuat materi asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Nah, pada pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi nanti akan ada kuis yang mana per orang nanti akan melaksanakan kuis dan nilainya akan dikonversi menjadi nilai kelompok. Ya, seperti halnya kemarin. Nanti akan dikasih reward lagi. Nah, apa rewardnya? Nanti ya, kejutan pokoknya. Jalan-jalan ke AP. Ya, mau beng-beng atau mau apa? Coba. Hah? Seblak. Aduh. Ya nanti pokoknya ketika kalian telah beres melaksanakan kuis akan ada hadiah menarik. Ya, jadi nanti kalian akan takjub dengan hadiahnya. Oke, baik anak-anak sekalian, coba perhatikan ke sini.
Coba perhatikan semuanya. Kita lihat di sini. Asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Kita mulai ya. Nanti perhatikan apa yang belum kalian mengerti, kalian tulis di LKPD ya. Biasa di lembar kerja pertama, apa yang belum kalian mengerti, kalian tulis di situ. Oke, siap semuanya? Tidak ada yang ngantuk? Diana sekarang sudah terlihat cenghar ya, beda dengan seperti biasa. Oke, kita lihat di sini semuanya. Dan materi hari ini sudah memiliki materi yakni tentang asumsi, prinsip, dan konsep. Dengan hal yang terjadi materi ketiga tentang badan usaha. Bapak sangat mengharapkan kepada kalian semua agar bisa memahami ataukah sudah memahami materi tentang badan usaha, di mana kalian tentunya harus tahu pengertian badan usaha sendiri. Yang kedua, kalian harus mengetahui jenis-jenis badan usaha, dan yang terakhir, kalian juga harus tahu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, selanjutnya, mari kita masuk ke materi keempat, yaitu asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Untuk materi kali ini ada 3 submaterinya. Yang pertama asumsi. Nah, asumsi ini merupakan asumsi dasar akuntansi. Yang kedua prinsip. Prinsip dasar akuntansi, dan yang ketiga adalah konsep ya, di mana konsep ini adalah konsep dasar akuntansi. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama, yakni asumsi. Oke, ya, jadi asumsi dasar akuntansi. Ya, jadi untuk melakukan sebuah kegiatan akuntansi, kalian tentunya harus memahami untuk pertama kali dasar akuntansi itu sendiri. Karena dengan kalian memahami dasar-dasar daripada akuntansi itu sendiri, tentunya kalian sudah bisa melaksanakan pekerjaan akuntansi dengan baik. Tapi jika Anda sendiri tidak memahami konsep dasarnya, maka tidak mungkin pekerjaan akuntansi bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, untuk pertama ini adalah asumsi dasar akuntansi. Nah, apakah kalian sudah tahu apa asumsi? Nah, kalau asumsi itu merupakan acuan yang atau apa yang menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan. Jadi untuk membuat laporan keuangan harus masuk kepada asumsi ini. Nah, ada beberapa asumsi dasar akuntansi yang ada 4. Yang pertama ekonomi entitas, selanjutnya duit konser, dan yang ketiga monetary dan logistik. Ya, jadi keempat asumsi dasar akuntansi ini sudah kita jelaskan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Ya, tadi dia ekonomi merupakan nama lainnya dari kesatuan usaha khusus, ya, atau entity. Nah, penjelasannya pada asumsi dasar usaha khusus, perusahaan dilihat sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemilik perusahaan. Ya, di mana asumsi ini menetapkan bahwa aktivitas ekonomi dapat diambil suatu tanggung jawab tersendiri sehingga terpisah dari pemiliknya. Oke, kita lihat dulu ya. Agar lebih kalian memahami. Nah, ada asumsi yang pertama, yakni ekonomi entitas. Ya, coba baca, Rahma, ekonomi entitas itu apa? Nah, misalkan ini siapa? Nadine. Nadine itu buat perusahaan. Nah, perusahaan skincare. Nah, contohnya apa? Nah, ada beauty.
ayam goreng Nadiem. Nah, ketika perusahaan ini kan, ya. Nah, ketika perusahaan ini entity ekonomi dalam arti mereka tidak ada satu kesatuan, misalkan dan itu dan ini bersatu dan dibanyak kita. Dalam arti ketika misalkan ini melakukan transaksi uang, maka kreativitas itu di sebelah Nadiem ayam goreng Nadiem, ayam goreng. Nah, kecuali kalau misalkan Nadiem buatnya adalah makan sambal hitam misalkan. Nah, di rumah makan sambal hitam itu kan ada banyak apa? Ada banyak produk. Misalkan apa? Misalkan nanti ada ayam bakarnya, ada nasinya, ada jusnya misalkan. Nah, masuk perusahaannya namanya rumah makan sambal hitam. Beda. Tapi kalau misalkan satu kesatuan seperti halnya produk Nadiem, atau skincare, kalau rumah makan kan biasanya banyak, ya kan? Ada nasinya, ada masak, rumah makan jualnya saja kan tidak mungkin kan ya? Tentunya ada banyak. Jika dari banyak hal yang dijual itu, nah nanti ada pembuatnya yang korek, berapa, ketika buat sabang pun kan buatnya harus beda. Ada buat rumah makan sambal hitam cabang A dan rumah makan sambal hitam cabang B. Ya. Dan juga keuangan perusahaan berbeda dengan keuangan apa? Keuangan pribadi. Karena Nadiem, uang perusahaan, uang pribadi, ketika nanti jangan dicampur adukan, ketika dicampur adukan. Oh, ya kan? Misalkan sekarang ada yang jualan pulsa, kan? Jualan pulsa, ketika dicampur adukan uang yang pulsa dengan pribadi, jadi itu yang dimana duit perusahaan, duit perusahaan jadi itu tidak terlihat nantinya, misalkan penghasilan bulan itu berapa, ya. Yang terjadi dan sudah Bapak rasakan uang itu tidak karena pembukuannya tidak apa, sudah pembukuannya tidak apa. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi asumsi yang pertama ini mengatakan bahwa perusahaan itu ya berdiri sendiri dan harus terikatkan dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya yang kedua, kontinuitas usaha atau going concern continuity ya. Jadi asumsi terakhir ini menganggap bahwa perusahaan akan terus menggunakan teknologi dan masa yang akan datang. Nah, di sini asumsi yang kedua. Dari ada asumsi yang kedua katanya going concern. Going on. Coba lihat, baca yang keras. Going concern apa? Nah, jadi ketika Nadiem membuat perusahaan, misalkan ayam geprek Nadiem, maka ayam geprek Nadiem itu harus kita konsep dalam benak hati bahwa perusahaan ayam geprek Nadiem itu akan berjalan terus. Jadi jangan apa-apa tetap yang namanya usaha itu harus kontinu, ya, harus kontinu misalkan. Tapi beda juga misalkan kalau nanti buat perusahaannya hanya ya, misalkan Nadiem itu jadi Nadiem Fashion Store yang hanya menjual koko dan juga baju muslimah di Ramadan saja. Tetapi going concern
dan di sini, nah, menganggap bahwa perusahaan itu akan terus. Tentunya kan di Ramadan berikutnya pasti akan apa? Jualan lagi. Nah, ya kan? Di pertemuan selanjutnya pasti Nadine akan jualan lagi. Di pertemuan, di Ramadan yang akan datang. Kan gitu ya? Pasti seperti itu. Nah, jadi sejatinya ketika Anda membuat satu buah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus hidup selamanya. Gitu ya, asumsinya. Sehingga ketika misalkan kalian melakukan pembukuan, akan diasumsikan di dalam benak hatinya bahwa saya akan membukukan selamanya secara kontinu. Gitu. Ngertos Mega? Nah, ya, ulah unggul-unggul bari henteu. Oke, kita lanjutkan. Bahwa perusahaan itu akan terus dan tidak akan mengalami kelembutan, kemunduran, ya apakah dan setelah nantinya perusahaan itu berkembang secara ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ketiga, dari unit exception, ya. Ini merupakan strategi ketiga yang dimana transaksi yang argumennya kurang unit isi dan seluruh transaksi tersebut memakai kurang base yang sama dengan demikian akan terjadi kendala dalam laporan keuangan. Nah, makanya ada asumsi supaya itu tidak terjadi maka harus dianggap sebagai suatu harus dianggap sebagai stabil dan harus memberikan dasar yang tepat untuk nanti. Oke, selanjutnya yang keempat, periodisasi extensionnya. Ini menganggap tradisi ini merupakan aktivitas suatu perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya dengan tingkat volume dan laba yang berbeda-beda. Dengan tingkat volume dan laba yang berbeda. Nah, kita lihat ke sini. Asumsi yang selanjutnya ada monetary unit assumption atau periodicity assumption. Maksudnya apa? Kita lihat periodicity assumption bahwa aktivitas suatu perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain. Benar kan? Jadi nanti berjalan misalkan ayam geprek Nadine itu berjalan dari bulan Januari, Februari, Maret, April misalkan seperti itu. Ya. Dan dicatat Januari berapa, Februari berapa, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Gitu. Kita lihat ke sini tuh, periode yang lain dengan tingkat volume dan laba yang berbeda-beda. Itu Rahma, ngerti ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika misalkan Anda membuat satu buah perusahaan, nah ketika mau melaporkan laporan keuangannya, ada periodicity assumption namanya. Jadi terus continue dari satu bulan ke bulan yang lain. Atau dari satu hari ke hari yang lain, ya kan? Coba, ketika suatu perusahaan didirikan pasti akan ada apa? Akan ada transaksi ya? Benar nggak? Benar sama atau tidak? Akan ada transaksi? Nah, ayam beli, gitu kan? Ada yang beli ke Nadine, ayam geprek Nadine. Nah, sehingga nanti yang beli dicatat oleh Nadine teh. Misalkan beli apa saja dicatat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Berbeda-beda. Dalam perusahaan akan berjalan terus dari periode ke periode, dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, ya dengan tingkat volume atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tentunya berbeda-beda setiap tahun atau setiap periode. Jadi itulah empat aktivitas akuntansi yang harus dimengerti oleh para akuntan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian yaitu prinsip dasar akuntansi. Ya, jadi prinsip dasar akuntansi ini akan menjadi acuan dalam melakukan proses akuntansi. Jadi setiap proses dari pencatatan sampai dengan pelaporan maka pada prinsip dasar akuntansi. Apa saja prinsip-prinsip akuntansi
juga dinamakan sebagai historical cost principle ya, di mana mewajibkan sebagian besar aktiva atau harta dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan akuisisi. Nah, hal ini yang dinamakan dengan prinsip biaya historis. Itu adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Nah, prinsip ini merupakan prinsip pengakuan pendapatan di mana aliran masuk harta dan timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah angka atau penjualannya yang diterima dari transaksi penjualan dengan biaya bebas. Oke, prinsip yang ketiga itu prinsip prinsip ya, prinsip mempertemukan merupakan atau artinya mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersisa periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatan, maka kebebanan biaya akan jatuh pada saat penghasilan. Nah, itulah prinsip yang ketiga. Yang prinsip yang keempat adalah prinsip konsistensi atau konsistensi fiskal. Nah, di sini pada dasarnya ini digunakan agar laporan keuangan dan dibandingkan setiap periodenya. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun atau sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses ini harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga terdapat perbedaan antara suatu pos dan suatu atau dalam 2 tahun dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan. Nah, itulah penjelasan dari prinsip. Yang keempat, prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan lengkap atau closure principle. Artinya apa? Prinsip ini merupakan menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang lengkap itu merupakan ringkasan dari transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening rekening tertentu. Tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi dalam informasi. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah sebagian yang seperti atau masalah biaya pajak. Ya, itulah prinsip. Nah, Oke. Jadi kalian sudah mendengarkan tentang yang pertama tadi masuk dasar yang kedua apa? Prinsip dasar akun. Coba tadi asumsi dasar akuntansi apa saja? Nah, atau apa? Nah, ekonomi and entity. Yang kedua apa? Going concern. Yang ketiga? Nah, monetary. Apa tadi? Nah, jadi unit moneter. Yang ketiga? Periodisasi. Nah, jadi periode. Jadi ada periodenya akuntansi itu ya. Nah, oke, sekarang silahkan kalian menuju ke apa? Bahan ajar dan juga menuju ke LKPD-nya. Silahkan nanti di LKPD tersebut Anda baca dulu langkahnya seperti apa, baru nanti Anda kerjakan lembar kerjanya. Silahkan, selamat mengerjakan. Eka kemana? Tidak ada yang tahu? Ya, nggak apa-apa. Eka sama, jadi yang nggak hadir Eka sama Bayaki ya. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Kelompok 4 jadi berkurang ya. 2 orang dan kelompok 3 berkurang 1 orang. Kemana? Ini satu lagi. Nuri Jalila? Kurang. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan.
untuk dikerjakan. Silakan mau cari di handphone belakang. Yang jelas semuanya harus dikerjakan dengan sebaiknya. Oh, kelompok 1 ada yang Nah, iya, so. Ya, silakan. Coba dibaca di bahan ajar. Oh, silakan. Oh, bukan ini. Nah, ini laporan keuangan kan? Oh. Nah, kan ini tuh, kita lihat. Nah, ini laporan keuangan kan ya? Nah, laporan keuangan ini nanti bisa seperti ini itu ada asumsi dasarnya, ada prinsip dasarnya juga. Bisa jadi seperti ini. Kan? Jadi ketika misalkan Dini buat, Rahma buat akan sama karena ada asumsi dan prinsip dasar yang diperhatikan. Gitu. Oke, silahkan kelompok ini. Nah, kelompok 3 ada kendala tidak ada? Masuk silahkan.
Oke, silakan. Waktu masih lama ya. Bahkan kalian bisa mempelajari materi itu dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup begitu lama. Oke, silakan. Jelaskan, beri penjelasan gambaran umumnya. Hah? Itu mah asumsi. Kan ini prinsip. Ini mah asumsi kan ini mah prinsip mah ini. Nah, prinsip ini. Coba lihat di sini di bahan ajarnya. Iya. Bukan di sini ada prinsipnya apa saja. Ini asumsi dasar. Prinsip, nah ada di sini kan ini prinsip. Tuh. Nah ini kan, nah prinsip. Oh, silakan. Jadi ketika Anda mengerjakan itu yang teliti ya. Bahan ajar yang dibaca itu dengan teliti. Jangan selewat-selewat, jangan selintas. Iya, buat kesimpulan tentang semua materi ini. Misalkan, misalkan satu apa di nah kalau di lembar kerja 2 kan biasanya harus pakai penjelasan. Kalau di sini perlu ya. Oke. Lagi mulai kan sih. Silakan. Sudah selesai diskusinya belum? Oke, kalau sudah selesai, silakan semuanya siapkan perangkatnya. Kita masuk ke puisis ya. Kita akan melaksanakan kuis. Nanti yang kelompok yang nanti masuk untuk puisis hanya 2 orang ya. Untuk menyesuaikan dengan kelompok 4 yang hanya 2 orang. Ada waktunya. Ada waktu masing-masing, cuma nggak sama.
4 orang lagi. Ayo, manis juga. 1 orang lagi. Mana 1 orang lagi? Nah, udah. Nah, sekarang siap-siap semuanya. Iya, di keluar. Siapa yang keluar? Abi. Ya, Siti Aman. Abi. Iya. Iya, di. Siapa tadi? Ya. Terus dulu. Oh, Kode. lagi. Kode. 406 187. Berarti kalian jadi kan? Empat 406 187. Mulai. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Lanjutkan dulu. Mulai dari awal. Nah, ayo. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama dan siap-siap sangat berhati-hati. Ayo Indri, wah, Iratus sudah pasti 800. Masih bisa dikejar sama Indri yang baru pakai 600 dan baru menjawab beberapa soal. Ayo, siapakah juaranya kali ini? Sama 4.200. Wah, ini data. Ayo, Jamia, ayo. Nah, ini selesai. Nah, ini kan Siti Aman. Kenapa ini? Apa masih belum benar? Masih salah? Yang dia sudah selesai. Bisa?
Udah semua? Udah semua? Sama enggak? Oke, kalau sudah kita lihat ya hasil daripada tes yang kita lakukan. Yang dulu tiktokan ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini masih banyak yang salah. Nah, 7 orang salah. 1 orang yang benar. Ada berapa macam masuk dasar akuntansi? Maka dibanding tidak termasuk dalam masuk dasar akuntansi. Kita lihat jawabannya. Ada konsep entitas bisnis. Oke ya. Yang selanjutnya, terdapat 5 prinsip-prinsip dasar akuntansi yang harus dipahami oleh akuntan. Manakah yang tidak termasuk dalam prinsip dasar akuntansi? Nah, kita lihat jawabannya adalah dasar aktual. Nah, selanjutnya nomor 3, kita lihat di sini prinsip akuntansi menghendaki adanya harga perolehan, itu harga peruntukan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi berdasarkan prinsip dasar. Akuntansi yang dimaksud adalah apa? Nah, prinsip biaya historis. Nah, nomor 4, nah ini mah benar banyak ya. Dalam salah satu asumsi dasar akuntansi dijelaskan apabila ada transaksi atau kejadian dibutuhkan dan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi tersebut, apakah asumsi dasar yang dimaksud? Nah, dasar aktual. Ya. Nah, nomor 10. Nah, apa saja? Kita lihat, uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat agar penyajian akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi kuantitatif. Hal ini merupakan konsep dasar akuntansi yang disebut konsep pengukuran uang. Oke, itu ya. Jadi kalian telah sama-sama membahas mengenai ini. Kita lihat hasil daripada nilai yang sudah kalian dapatkan. Nah, kalau di jumlah kelompok 3 Indri 4.200 dengan 3.600. 48 dengan 36. 8.000 ya. 48 dan 36 berapa? 8.400. Kelompok 1 berapa? 7.800. Kelompok 2. Kelompok 4. Akmal dengan Salman berapa? 42 dan 36. Ya, 42 dan 36. Bukan? 78 sama ya. Berarti jualannya dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan untuk mendapatkan hadiah atau reward. Silakan kelompok 3 ke depan. Kelompok 3. 7. Diana ke depan. Indri ke depan. Laksana agar cepat waktu sudah selesai. Cepat. Di sini nggak masuk. Nah, hadiahnya beng. Karamel. Lihatin. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat ya. Kelompok 2 yang kelompok 2 kenapa hari ini kelompok? Aduh, semangat ini. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita pelajaran kita di akuntansi dasar ini kita telah sama-sama lalui dari awal sampai akhir. Kita telah membahas mengenai asumsi, prinsip dan konsep dasar akuntansi. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai apa? Ulangan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan ulangan. Jadi dipelajari saja materinya dari awal sampai akhir. Nanti kita akan ulangan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana pertemuan kita pada hari ini? Kalau kalian sudah menyenangkan dan dapat beng kan ya, dan sangka-sangka dapat hadiah yang luar biasa. Oke, baik teman sekalian.
Nah, alhamdulillah pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, silakan kalian berbenah diri. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Salman untuk dipimpin berdoa pada kegiatan pembelajaran kita untuk sebagai penutup ya. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, sampai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.